Waktu kita akan masuk dalam tema ini, saya berharap kita punya waktu tenang, lalu kita boleh terus mengamati sejauh mana selama ini hidup kita, mental kita dibangun lewat situasi-situasi yang kadang tidak terkendali oleh diri kita. Kita melihat perubahan-perubahan yang begitu cepat, ada banyak hal yang boleh masuk dalam penglihatan kita, pendengaran kita, bahkan masuk dalam pengalaman hidup kita. Ya, hari ini saya diberikan tema crab mentality. Jadi kalau kita ngelihatin crab atau kepiting ini, itu nggak jauh dari hidup kita. Apalagi kalau di Kalimantan ya, di Ponti. Makanan paling enak itu kepiting ya. Jadi hari ini kita lagi akan menilik seekor kepiting dan gerombolannya, tapi juga melihat hidup kita. Tapi sebelumnya saya mengajak teman-teman, mari kita lihat dari Efesus pasal yang ketiga, ayat 15. Demikian firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saya menggarisbawahi bicara tentang hari-hari ini adalah jahat. Ya, saya percaya setiap hari kita melewati hari-hari kita, ada masa di mana kita mengalami yang namanya kelemahan. Dan tidak bisa terlepas karena kita adalah orang yang berdosa, yang seringkali mencondongkan diri kita pada daging itu sendiri. Tapi ternyata kita nggak bisa putus asa sampai di situ, tapi kita harus melihat kita yang berdosa tapi sudah ditebus oleh Tuhan. Maka kehidupan dosa itu harusnya tidak lagi menguasai kita. Bagaimana pikiran kita, bagaimana hati kita. Nah, ini yang diingatkan oleh Paulus lewat Efesus pasal yang kelima. Kalau kita lihat di sini, bagaimana mereka diarahkan untuk melihat hidup sebagai anak-anak terang dan bukan menjadi anak-anak yang gelap, yang hidup seperti dunia ini, sebagai tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Ya teman-teman, jadi kalau pesan ini datang kepada kita, tidak hanya bagi orang-orang yang ada di Efesus, hari ini mengingatkan kita memang dunia ini sangat nikmat untuk dinikmati ketika itu adalah berhubungan dengan kepentingan kita atau keinginan kita. Tapi waktu kita boleh dianugerahkan percaya pada Kristus, ternyata kita perlu di sini dibilang kita harus bijak. Kita harus arif menghadapi dunia ini. Berarti pikiran kita, hati kita harus dibawa untuk mengenal dan berjalan seperti yang Tuhan mau. Nah, ada satu kalimat yang menarik. Iya, teman-teman, demikian ini yang disampaikan oleh Dick Hammarskjöld. Dia ini adalah seorang mantan sekjen PBB. Dia bilang seperti ini. If we are not aware of an animal inside us, we will be an animal indeed. Jika kita tidak menyadari adanya sifat hewan dalam diri kita akan menjadi hewan sejati. Kalau ngeliatin kalimat ini kayaknya kalimat yang paling keras. Bahkan kita nggak bakal mau gitu ya. Kita disamakan dengan hewan. Apalagi dibilang ada unsur ini loh dalam hidup kita. Kalau kita balik ngeliat, iya ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, kehidupan yang jauh dari kebenaran itu sangat menakutkan ya. Seperti layaknya seekor hewan. Kalau kita ngelihat hewan itu berperilaku ya, dia tidak memiliki perasaan. Dia bisa melakukan seperti gelap mata. Dia bisa lakukan hal-hal yang sangat menakutkan. Nah, si Dick Hammarskjöld ini dia mengingatkan hal ini. Jadi kalau hari ini kita belajar tentang crab atau kepiting, mari kita lihat ya, waktu tema ini diberikan. Apa sih itu crab mentality? Ya, crab mentality atau mental kepiting adalah fenomena psikologi di mana seseorang berusaha menjatuhkan, menghambat, atau meremehkan keberhasilan orang lain karena ada rasa iri, cemburu, atau takut tersaingi. Ya teman-teman, kita boleh lihat ini ya.
Apakah kita juga merasakan atau kita ada di sana? Istilah ini dianalogikan dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Kemarin sebelum tema ini disampaikan, teman-teman sempat ada yang bilang waktu bilang kepiting seperti menggigit gitu ya. Mencekram, hari ini kita ngelihat, iya ya, ternyata ada satu sikap yang dilakukan waktu kebiasaan mereka di dalam ember. Jika satu kepiting mencoba memanjat keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah agar tidak ada yang berhasil lolos. Kesannya positif karena nggak mau ditinggalin ya, sama-sama terus. Tapi ternyata kalau dilihat lebih jauh, supaya nggak boleh ada yang lebih dari dirinya. Ya teman-teman ya, jadi kalau hari ini kita bicara tentang crab mentality, itu seperti sebuah mental toksik yang kita bisa lihat berusaha menjatuhkan, berusaha menghambat, berusaha meremehkan keberhasilan orang lain karena dilandasi ada rasa iri, rasa cemburu, atau takut tersaingi. Nah, ciri-cirinya kita bisa lihat di sini. Yang pertama, berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan orang lain. Nah, kalau lihat hal ini, coba kita ngeliatin lingkup kerja kita, teman-teman kita, apakah ada yang berusaha menjatuhkan satu dengan yang lain? Berarti termaksud dalam ciri-ciri demikian. Kemudian yang kedua, gengsi untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Udah salah, tapi malah berusaha supaya bukan kelihatan kesalahannya, tapi orang lain yang disalahkan. Enggan mengakui dan menerima bahwa orang lain lebih unggul dari mereka. Jadi perasaan lebih unggul dari orang lain itu membuat faktor ini akan selalu terjadi. Sulit untuk menerima apalagi mengakui kelebihan orang lain. Merasa terancam saat melihat orang lain berkembang dan mencapai tujuan mereka. Sering memberikan komentar negatif atas pencapaian orang lain. Contoh mungkin kalau kita ngeliatin di sosial media, ketika kita nemuin mungkin dia mencapai sebuah gelar S1, kemudian di situ kita tahu, kita kenal dia sebelumnya adalah orang yang mungkin malas belajar. Kita akan bilang, ya pasti jangan-jangan mungkin dia lagi sogok atau pekerjaan yang selama ini dilakukan pakai AI dan lain-lain. Jadi ini sebuah komentar-komentar negatif ini berasal dari perasaan tidak menerima ya. Merasa iri dan dengki atas keberhasilan orang lain. Memiliki energi yang negatif akibat jiwa kompetitif yang berlebihan. Jadi sebenarnya kalau kita punya jiwa kompetitif itu baik, artinya kita mau berjuang. Tapi ketika dia diarahkan negatif karena nggak mau orang lain lebih dari kita, nah ini yang menjadi persoalan. Selalu berpikir bahwa keberhasilan dan kesuksesan yang diraih oleh orang lain bukan dari hasil usahanya sendiri, melainkan faktor dari privilege dan keberuntungan. Jadi kita, ya dia ini lagi beruntung aja, jadi dia bisa dapat. Sebenarnya bukan dia sih, harusnya orang lain. Bisa seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini adalah ciri-ciri yang sederhana yang kita bisa temukan. Coba kita lihat, jadi evaluasi diri kita, bisa evaluasi dalam kelompok kerja kita. Kita bisa ngelihatin, adakah seperti ini? Kalau ada seperti ini, maka kita harus waspada. Bahkan berjuang bagaimana untuk itu tidak ada lagi. Iya, ini bentuk-bentuk sederhana kalau di kantor, contohnya gini. Dia punya kemampuan mungkin desain atau dia kemampuan berkomunikasi. Dia nggak mau share ilmu, takut lu lebih jago kayak gitu ya. Nyerobot kredit kerjaan orang, kerjaan dia juga nggak sempurna kok. Waktu udah bagus, tetap aja kita ngeliatin celah untuk buat orang lain itu emang terkesan bukan orang yang pantas dipuji gitu ya. Atau kalau di gereja bersama teman-teman mungkin gosipin orang yang lagi dipakai Tuhan. Dia dipakai Tuhan karena dia anak pendeta, contoh gitu ya. Nggak mau doain yang lagi naik gitu ya, posisinya lebih baik. Nggak mau gitu ya, atau yang lagi melayani di depan, kita nggak mau. Karena ada sesuatu yang mungkin kita nggak suka, tapi di balik itu ada perasaan yang menolak. Ada perasaan iri atau cemburu, seperti itu ya. Kalau di medsos ya, kita sih nge-like,
tapi diam-diam kita iri gitu ya. Ah, ya udah terlanjur ketahuan gue masuk nih, lebih baik ya udah aku taruh aja biar kesannya aku juga suka. Tapi ada perasaan iri gitu ya. Komentarnya nyinyir di postingan prestasi orang. Kemudian kalau kita ngeliatin contoh mungkin dia lagi lakukan sebuah kegiatan aksi sosial gitu. Kita mungkin akan, itu settingan aja ya. Cari perhatian mungkin. Ini hal-hal yang kecil yang mungkin kadang kita nggak sadari. Tapi ternyata itu bagian dari ciri-ciri atau bentuk-bentuk yang sebenarnya sama seperti crab mentality itu ya. Nah ini secara psikologi, crab mentality berakar pada rasa iri dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Ini dalam buku yang dikaryakan oleh Wilson, dia berkata demikian. Perilaku ini sering terjadi dalam masyarakat dengan tingkat kesenjangan yang tinggi. Jadi contoh mungkin dari sisi penampilan bisa, dari sisi jenjang karir mungkin, dari sisi prestasi mungkin, kesenjangannya tinggi. Nah, ini yang akan bisa membuat muncul mental-mental seperti ini. Jadi teman-teman kita bisa tahu di mana kita berada. Kalau kita berada di tengah-tengah lingkungan yang sederhana, bagaimana kita bisa mampu menempatkan di sana. Tapi waktu kita berada dengan orang-orang yang mungkin lebih jauh dari kita, harusnya tidak membuat kita juga menjadi minder dan merasa tidak menerima diri. Tapi kita melihat kita pribadi yang Tuhan ciptakan juga tetap baik. Intinya kita menjaga hidup yang benar itu. Sehingga kita nggak akan terhina dengan kesederhanaan, keterbatasan yang kita punya. Yang kedua itu dari similar ya. Dia bilang gini, ini pun bisa terjadi karena perilaku ini sering muncul di lingkungan kerja yang kompetitif, yang sangat bersaing ya. Di organisasi semacam itu individu lebih fokus pada upaya menjatuhkan rekan kerja daripada berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Akibatnya produktivitas kelompok menurun dan atmosfer kerja menjadi tidak sehat. Ya, ini sangat jelas karena kita berada dari tiga. Kalau di sini kita bersinergi ada 3 lembaga, ada gereja, ada media, kemudian ada pendidikan. Nah, kalau kita melihat masing-masing itu adalah satu tim untuk bersaing, kita akan melihat seperti lawan ya, bukan kawan. Itu yang dibilang kolaborasi. Tapi kalau kita ngeliatin, kita memang harus bersaing memberi yang the best, sama-sama berjuang memberikan yang terbaik pada bagian kerja kita. Wah, maka perkembangannya luar biasa, saling mendukung. Tapi kalau saling menjatuhkan dan merasa kamu lawan, aku harus lebih baik. Mika, aku harus lebih baik dari GRI. GRI bilang aku harus lebih baik dari PAMA, sebaliknya PAMA juga gitu. Maka nama Wisma Bersama ini bukan Wisma Bersama lagi ya, tapi namanya Wisma Bersaing. Jadi hari ini kita ngeliatin hal-hal kecil ya. Waktu muncul lingkungan kerja yang kompetitif dan tidak sehat, dalam arti yang tidak sehat, maka itu bahaya. Nah, apa yang memicu? Ada 3 hal. Yang pertama, rasa iri yang berlebihan terhadap keberhasilan orang lain. Perasaan ini seringkali muncul karena ketidakpuasan terhadap pencapaian pribadi. Jadi waktu kita iri terhadap orang lain, sebenarnya karena kita nggak puas dengan apa yang kita miliki. Ini yang menarik ya, maksudnya waktu kita ngeliatin ini. Jadi kesannya kayak kita nggak suka sama orang, ternyata kita lagi tidak bersyukur dengan pencapaian diri kita sendiri. Yang kedua, faktornya adalah budaya kompetisi yang tidak sehat. Dalam lingkungan yang terlalu fokus pada persaingan, individu cenderung melihat orang lain sebagai lawan bukan mitra, kayak tadi ya. Kemudian yang ketiga, tekanan sosial di era digital, di mana setiap tindakan kita terekspos dan terbuka untuk dinilai oleh banyak orang. Jadi tidak semua orang itu suka dengan apa yang kita tampilkan. Padahal mungkin waktu kita tampilkan sesuatu yang kita mau jadi blessing buat orang lain. Tapi ada orang yang lain bilang, untuk pamer kali gitu ya. Jadi akhirnya yang dimuncul adalah tekanan-tekanan secara sosial gitu ya. Jadi tidak lebih kondusif, tapi semakin berupaya untuk saling menjatuhkan. Ya.
Nah, teman-teman, kita bisa ngeliatin Filipi 2 ayat 3 dan 4, kita bisa baca sama-sama. Filipi 2 ayat 3 dan 4, 1, 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Ya, 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi dalam tema supaya mereka boleh bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi diarahkan bagaimana mencari kepentingan atau fokus pada diri sendiri itu membawa ada banyak sekali persoalan-persoalan dalam hubungan gitu ya, dalam relasi, bahkan dalam hasil yang kita akan karyakan gitu ya. Maka saya buat ada seperti ini. Manifestasi atau perwujudannya seperti ini. Ini dibilang manifestasi iman. Waktu kita belajar dari sini. Yang pertama, akan muncul sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang kedua, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, tidak memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Indah ya, kalau ini kita bisa sama-sama terus berjuang wujudkan, itu indah. Tapi lawan daripada manifestasi iman yang diarahkan oleh Paulus tadi, itu manifestasi dosa. Yang dibilang akhirnya crab mentality, iri hati, cemburu, saling mendengki, tidak suka melihat kelebihan orang lain, berpusat pada diri dan membanggakan diri lebih dari orang lain, sombong dan melihat diri lebih baik, benar, hebat daripada orang lain, memperhatikan kepentingan diri sendiri. Ya teman-teman ya, jadi kalau kita belajar untuk peka, melihat hari-hari kita, pikiran kita, hati kita, tindakan kita bisa ngerti apakah ini kita sedang wujudkan iman kita, atau sebaliknya kehidupan dosa itu semakin merajalela dan tampak dari hidup kita. Ya Tuhan menolong kita teman-teman. Nah, kita mungkin masih ingat ini kisah di Esther. Kita tahu bahwa dalam masa-masa orang Israel masuk dijajah ya. Nah kita ngelihat pada waktu itu seorang Haman akhirnya mendapatkan kedudukan kepercayaan oleh raja. Tapi yang terjadi adalah dia mengeluarkan sebuah surat supaya semua orang yang lewat dari pintu gerbang itu mereka harus memberi hormat, harus berlutut. Nah apa yang terjadi? Dilakukan oleh Mordekai itu beda. Paman dari Esther ya teman-teman. Yang dilakukan oleh Mordekai dia tidak lakukan itu. Dia gak mau bersujud. Nah waktu Haman melihat ini, waktu dilaporin oleh orang-orang penjaga pintu, lalu di ayat yang kelima dibilang demikian. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang terlalu memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasverus. Jadi teman-teman kita ngeliatin ya, apa yang dilakukan oleh Haman ketika dia punya sebuah kedudukan, dia merasa bahwa dia bagaikan raja itu sendiri. Maka apa yang dia katakan itu harus diikuti. Kalau nggak ikuti tanda bahwa kamu nggak hormat sama saya. Nah yang dilakukan adalah dia berupaya ingin memusnahkan Mordekai, tapi dia ngerasa, kok cuman Mordekai? Kan orang yang berlainan dengan mereka kan, orang Yahudi. Maka dia berpikir bukan saja Mordekai yang harus dibunuh, tapi bangsanya. Nah kita bisa ngeliatin hal seperti ini ya, sangat menakutkan. Pikiran yang sudah dikuasai oleh perasaan iri,
cemburu, marah, itu akan merajuk sampai kepada pembunuhan ya. Nah ini kita ingat juga waktu situasi Daniel dan teman-temannya waktu ada di Babel. Nah waktu raja mengeluarkan sebuah keputusan, mereka buatin patung raja kan. Nah waktu itu dikeluarkan semua orang harus berlutut menyembah. Tapi yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu berbeda. Maka orang-orang Kasdim ini gak mau terima. Mereka mendekati dan mereka kasih tahu ke raja. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Teman-teman kita ngelihat ya, crab mentality itu muncul ya. Mereka nggak suka, mereka menghalangi itu, bahkan ada perasaan iri, marah. Posisi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kan bukan orang biasa di sana kan. Mereka orang Yahudi, tapi ada di Bible dan diberikan kepercayaan di dalam pemerintahan. Maka orang-orang ini cara satu-satunya menjatuhkan mereka adalah kasih tahu nih, mereka nggak nyembah patung emas yang didirikan oleh raja. Maka upaya yang dilakukan akhirnya teman-teman kita tahu kan kisahnya, akhirnya nanti mereka dimasukkan ke dalam perapian. Tapi di situ Allah menyatakan penyertaannya kepada mereka dan mereka bebas. Dari saat itu pun raja mengakui Tuhan yang dipercaya oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahkan Daniel, itu harus mereka takuti atau disembah. Ya teman-teman kita ngeliatin ya, ketidaksukaan orang lain terhadap sesamanya itu mengakibatkan ada banyak peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Nah, kita mau lihat ini yang terjadi David Martin Lloyd Jones. Mungkin teman-teman juga pernah dengerin dia seorang pengkhotbah yang terkenal, malah dibilang dia adalah raja di tengah-tengah para pengkhotbah. Dia ini sebenarnya seorang dokter medis yang dipilih menjadi dokter pribadi di kerajaan Inggris. Dia seharusnya bekerja di istana dan seharusnya mendapat uang yang luar biasa banyaknya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Dia tahu waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia melepaskan itu dan diresponinya. Dia tinggalin kerajaan, penghasilan yang besar, dia menjadi hamba Tuhan. Semua orang bilang ini orang gila. Siapa sih yang gak mau ya, duitnya banyak. Ribuan dokter bermimpi untuk bisa dapatin posisi tersebut. Tapi justru dia lepaskan. Lloyd Jones berkata demikian, bahwa dia mendapatkan pandangan yang diberikan oleh Tuhan. Kehendak Tuhan lebih penting daripada keuntungan pribadi. Kalau orang yang punya mental crab mentality, gimana dia mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk dirinya, namanya. Tapi waktu seorang Lloyd Jones bertemu dalam panggilan Tuhan, dia bilang kehendak Tuhan itu lebih penting dari keuntungan pribadi. Menarik ya, orang-orang yang memiliki Christian, pemikiran Kristen itu ya, Christian mind. Dan kita ngeliatin yang dilakukan. Dan teman-teman tahu, dia khotbah ini bukan dengerin orang biasa loh, tapi dibilang di situ, semua anggota parlemen, para profesor, doktor yang datang dari universitas terkenal ya, Cambridge, Oxford, Edinburgh, London, semua datang untuk dengerin dia. Jadi Tuhan bisa pakai seorang David Martin, dia tinggalin istana dengan semua kemewahan yang ditawarkan kepada dia, karena dia tahu panggilan Tuhan itu lebih besar, memberi keuntungan bagi hidupnya, bukan saja di dunia, tapi pada kekekalan itu sendiri. Kemudian ada satu lagi Albert Schweitzer ya. Dia ini punya 4 gelar doktor teman-teman. Dia dapat dari sekolah penting di Jerman. Dia mendapatkan banyak uang di Jerman, pasti gak sulit lah ya, namanya orang pintar, capable dengan bidangnya. Tapi yang dilakukan apa? Dia tinggalin Afrika, dia tinggalin tempatnya di Jerman dan dia memilih ke Afrika, ke tempat yang begitu hina, begitu primitif. Teman-teman apa yang terjadi? Dia meninggalkan Jerman hanya untuk ke Afrika, untuk menolong orang-orang yang miskin,
yang membutuhkan perawatan kesehatan. Dia tinggalkan itu. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu dia tua, seorang wartawan Prancis, seorang humanis pergi mencari dia. Waktu dia tiba di sana, dia terharu luar biasa karena Albert masih tinggal di satu rumah yang belum ada listrik, yang menggunakan lampu tempel. Dia datang dari negara yang begitu maju, begitu pergi ke tempat yang begitu sulit, primitif, untuk mengobati orang sakit di tengah desa-desa yang tidak habis-habisnya membutuhkan pelayanan. Pada waktu wartawan itu kembali ke Perancis, dia berkata pada banyak orang, dalam dunia abad ke-20 saya sudah begitu maju, masih ada orang yang mau hidup seperti 20 abad yang lampau. Luar biasa ya Albert. Jiwa yang dimiliki orang demikian itu adalah jiwa Yesus. Hatinya adalah hati sang penebus. Switzer pergi untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada orang lain. Iya ya, kalau Kristus hidup dalam kita, kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Albert. Apa yang dilakukan tadi sebelumnya ya, oleh seorang David. Mereka punya kesempatan mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, kenyamanan sebesar-besarnya. Tapi mereka tinggalin itu untuk menolong orang-orang, jiwa-jiwa, melihat kasih Tuhan gitu ya. Bagaimana dengan kita? Jadi kalau crab mentality akan buat kita gak akan fokus pada pikiran Kristus, tujuan panggilan Allah. Tapi yang akan dipikir adalah apa yang aku ingin capai. Bagaimana bisa melewati orang-orang yang ada di dunia ini. Tapi terbalik, waktu pikiran Kristus kita miliki. Nah teman-teman, dari apa yang kita dapatin ini, yang pertama mari kita miliki Christian mind. Roma 12 ayat 1 sampai 2, teman-teman nanti bisa baca, di sana bicara tentang pembaharuan budi. Bagaimana kita mau hidup menuruti Kristus itu ya. Mengenal kehendak Tuhan itu lebih dari segalanya seperti yang dilakukan oleh David, bahkan oleh Albert. Kemudian yang kedua, hidup menjadi kesaksian. Kalau menjadi kesaksian berarti tuntutannya pasti besar. Kita akan memberi yang the best, kita akan memberi yang berkualitas. Kita gak akan setengah-setengah, bahkan gak cuma hari ini tapi selamanya. Menjauhkan diri dari rasa iri, cemburu, atau takut tersaingi. Sebaliknya, kita lihat ada rekan, teman, saudara kita yang lemah, kita ada di sana menolong mereka. Sebaliknya, waktu kita tahu ada orang yang lebih dari kita, yang kuat, kita malah tahu kehadirannya untuk melengkapi kita. Jadi ada rasa syukur dan kita bisa bekerja sama. Kalau hari ini ada GRI, ada PAMA, ada Mika, ada Reformata, tujuannya cuma satu, untuk Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Kalau hari ini kita dipanggil untuk melakukan tujuan ini sebenarnya posisi yang udah paling kita syukuri. Karena itu lebih besar dari jabatan apapun yang ditawarkan di dunia ini. Jadi teman-teman, biarlah kita berbahagia karena dipanggil oleh Tuhan menjadi saksi Injilnya lewat mungkin kesederhanaan kita, lewat tugas-tugas kecil yang kita boleh pakai hari ini. Biarlah kita tidak terdistorsi dengan banyakkan tawaran yang kadang tidak puas pada diri, bahkan melihat orang lain dengan sebelah mata kita meremehkan. Bahkan mungkin kita tidak suka, kita iri dan cemburu. Semoga kita gak akan lakukan hal itu. Kita berjuang terus karena kita tahu bahwa panggilan Tuhan dan yang Tuhan sudah beri buat kita itu lebih besar dari apapun. Iya. Ya terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan beri buat kita ya. Kita boleh ada dalam 4 lembaga ini, kita boleh duduk sama-sama, kita boleh kerjakan bersama-sama, dan kita boleh ngelihatin ada banyak orang yang bisa mengenal Tuhan lewat seluruh pelayanan ini. Mari kita berdoa.